tentu sudah tidak asing lagi. Ya, beliau adalah Bupati perempuan pertama di Kalimantan Tengah. Karir politiknya berawal dari beliau menjadi anggota DPR Kabupaten Kota Waringin Barat, di mana beliau mengikuti pilkada pemilihan kepala daerah pada tahun 2017. Saat itu ia berpasangan dengan Ahmad Iriansyah. Terlepas dari sosok beliau sebagai kepala daerah, beliau juga seorang istri dan juga ibu 3 orang anak. Lalu bagaimana beliau membagi peran antara sebagai kepala daerah dan juga sebagai seorang ibu rumah tangga? Bersama saya Sepia di segmen spesial lebih dekat bersama Bupati Kota Waringin Barat Hajah Nur Hidayah. Ya, pemirsa, kali ini saya sudah bersama orang nomor 1 di Kota Waringin Barat, Ibu Hajah Nur Hidayah. Dan malam hari ini kita akan berbincang-bincang santai terkait Ibu ya. Jadi mungkin ada sebagian orang yang tidak mengerti atau mungkin tidak mengetahui, belum paham bahwa Ibu ini selain sebagai kepala daerah, beliau juga sebagai ibu rumah tangga. Ya, selamat malam Ibu. Malam. Ya Ibu, bagaimana nih Ibu ini kan menjadi seorang ibu rumah tangga dan juga menjadi seorang kepala daerah. Ini bagaimana Bu? Ya, terima kasih. Tentunya ini pertanyaan yang cukup menarik ya untuk Ibu jawab. Yang pertama, namanya kita seorang perempuan, kodrat seorang wanita itu Ya, betul. pasti terlahir kedepannya pasti jadi seorang ibu kayak gitu kan. Dan jadi seorang ibu itu adalah suatu kebahagiaan bagi semua wanita yang ada di permukaan bumi ini gitu kan. Karena dengan kita diberikan anugerah itu ya tentunya banyak yang ibu rasakan sebagai seorang ibu, sampai punya putra putri 3 orang, sekarang udah besar-besar sih ya gitu. Sudah kuliah ya? Iya, udah pada kuliah semua. Cuma 1 yang masih bontot, yang masih SMP gitu kan. Yang 2 sudah kuliah. Jadi tentunya ini bagi setiap wanita yang ada tentunya suatu kebahagiaan ya, dapat diberikan anak-anak kayak gitu yang sebagai ibu rumah tangga, banyak sekali aktivitas. Nah, saat ini juga ibu ya merasa kesepian juga kayak gitu kan. Ibu kesepian ternyata. Karena ini anak-anak yang sudah besar kayak gitu. Kadang mereka kalau sudah kayak gini, akhirnya ibu sama bapak aja kayak gitu kan. Pada akhirnya Ibu ya. Pada akhirnya, jadi itulah namanya siklus kehidupan gitu ya. Akhirnya siapapun orang tua di bumi ini kayak gitu pasti akan merasakan hal yang sama seperti apa yang ibu rasakan kayak gitu. Keterkaitan tadi apa sih peran kayak gitu kan, selain memang ibu sebagai seorang ibu, dan alhamdulillah diberikan sekarang ini amanah gitu ya sama masyarakat Kota Waringin Barat, jadi orang nomor 1 di Kabupaten Kota Waringin Barat ini. Tentunya ini satu hal juga bagi ibu, ini patut saya syukuri ya sebagai seorang perempuan, terutama seorang ibu. Jarang-jarang sih seorang perempuan itu yang mau istilahnya terjun ke politik kayak gitu, apalagi sampai masuk di dalam sistem seperti itu. Nah, ini menjadi tantangan bagi ibu sendiri kayak gitu kan, mampu tidaknya kayak gitu. Nah, berangkat dari situ semua, memang ibu bukan seseorang wanita atau seorang perempuan yang masuk di politik ini kalau kata orang Jawa itu ujuk-ujuk atau tiba-tiba kayak gitu ya. Proses ya. Nah, itu prosesnya, tahapannya panjang sekali. Karena kalau flashback ke belakang kayak gitu kan, ibu itu dulu waktu masih sekolah ya, masih sekolah itu memang sudah suka organisasi. Jadi di sekolah itu baik itu yang organisasi yang sifatnya ini ya kayak kepramukaan, kemudian di OSIS kayak gitu, kemudian eskulnya juga. Dan kebetulan ibu juga diberikan sedikit ya istilahnya ada talenta lah seperti itu oleh Allah ya. Ibu bisa juga di seni kayak gitu. Jadi eskul di sekolah itu tidak ada yang ibu lewatkan kayak gitu. Ibu ikutin semua, ikut semua kayak gitu. Nah, jadi dari situlah tahapan yang ibu lewati seperti itu. Jadi ibu sudah merasa keberanian itu muncul dengan sendirinya, Habis itu ibu
pelan-pelan setelah ibu berumah tangga, ibu ikut masuk organisasi politik kayak gitu kan. Nah, habis itu alhamdulillah di tahun 2004 ibu terpilih menjadi anggota DPRD yang pertama kayak gitu. Habis itu lanjut lagi sampai 3 periode. Ibu menjadi anggota DPRD. Disitulah ibu merasa ditempa kayak gitu ya, tempa bahwa inilah keberanian yang ibu akan sebagai bekal ibu kayak gitu. Iya. Jadi kalau memilah gimana tadi antara peran ibu rumah tangga Sebagai kepala daerah dengan juga. kepala daerah juga. Jadi ini satu yang unik lah bagi ibu. Ibu enjoy aja, ibu santai saja kayak gitu kan. Karena apa? Ibu merasa semua pekerjaan itu pasti ada resikonya. Tentu. Konsekuensinya ada. Jangankan jadi kepala daerah, jadi ibu rumah tangga juga pasti ya kayak gitu. Nah, jadi Iya, ini iya. kira-kira seperti itu. Iya. Jadi ibu ini pertama kali mengawali karirnya adalah terjun di dunia politik sebagai anggota DPR. Jadi apa yang membuat awalnya ibu ini bisa terlibat di dunia politik, Bu? Ini tentu hal yang menarik karena tidak semua perempuan itu senang berada di dunia politik. Ya. Nah, jadi kalau kembali lagi tadi berbicara kesenangan ibu di organisasi kayak gitu. Nah, terus ibu melihat juga teman-teman sepantaran ibu kayak gitu kan. Mereka dengan aktivitas yang begitu banyak, padat kayak gitu ya. Tapi mereka bisa membagi kayak gitu kan. Dan politik itu sebenarnya menyenangkan juga kayak Sebenarnya. gitu. Sebenarnya menyenangkan Sebenarnya. juga kayak gitu kan politik itu. Karena politik itu kan menempa diri kita juga. Pertama dari sisi keberanian kita, itu pertama. Kedua juga wawasan kita juga bertambah. Wawasan kita bertambah. Kemudian yang ketiga tentunya pergaulan. Jadi di dalam politik itu kan kita memburu satu sama lain kayak gitu kan, tidak ada perbedaan gitu. Ibu senang kayak gitu. Akhirnya setelah ibu terjun ke politik, ibu banyak teman, Banyak kenalan. terus kenalan juga, terus wawasan ibu juga bertambah. Yang mungkin kalau jadi ibu rumah tangga taunya cuma ke dapur gitu ya, masak, ngurus anak, keluarga. Nah, tapi setelah di politik, akhirnya apa yang ibu rasakan saat ini, ibu ini kan sekarang ngurus orang banyak nih, anak-anak ibu banyak nih kayak gitu kan. Ibu seorang ibu kayak gitu, yang perannya tadi ibu rumah tangga, anaknya sekarang nambah kayak gitu kan. Jadi ibu merasa gak kesepian lagi. Kalau yang tadi ibu sampaikan, di dalam rumah tangga karena anak-anak sudah pada kuliah dan sekarang ibu terjun ke politik, jadi ibunya orang banyak. Akhirnya anak-anak ibu tambah banyak juga kayak gitu kan, dengan berbagai macam persoalan. Semua itu kan tidak ada perjalanan itu yang mulus kayak gitu kan. Pasti banyak lah yang ini. Itu yang ibu rasakan kayak gitu. Ya istilahnya enjoy aja sih, santai aja kayak gitu. Ibu pernah terpikir nggak sih sampai pada titik saat ini ibu sebagai kepala daerah? Apakah mungkin kemarin ketika ibu berada di dunia politik, anggota DPR, udah aja nih cukup jadi anggota dewan saja seperti itu? Ya, jadi kalau berbicara masalah itu, kita itu kan di politik itu tidak harus masuk di dalam sistem ya. Baik itu anggota dewan atau menjadi seorang kepala daerah. Di politik itu kita di tengah masyarakat pun, di luar dari sistem pun bisa sebenarnya gitu kan. Jadi kalau dikatakan ada malas lah, sudah capek udah ngurus politik kayak gitu kan apa? Kalau kata ibu sih seperti itu salah ya. Salah. Gini, karena politik itu dari kita lahir, ibaratnya itu dari kita lahir sampai kita sampai kita menutup mata ini, yang namanya politik itu pasti berkecimpung di tempat diri kita kayak gitu. Karena setiap kita ini pasti ya berbicara masalah politik kayak gitu. Masyarakat itu kan politik juga. Nah, tapi yang membedakan dari sistemnya saja, yang kata ibu tadi, kita di luar dengan yang masuk sistem. Nah, jadi memang kalau dikatakan, pernah beberapa teman-teman ibu gitu nanya kan, apalagi yang mau dicari? Iya gitu, betul, kan? apalagi ibu yang mau dicari? Apalagi yang mau dicari? Ini kok ngurus politik lagi? Nah, kata ibu, kalian salah. Sebenarnya politik itu kan walaupun kita jadi ibu rumah tangga juga politik juga. Contoh, kita belanja nih, dikasih suami nih uang, ini loh ya. Kamu cukup tidak cukup, ini uang belanja nih. Uang bulanan lah ya. Uang bulanan.
Pasti kita berpikir nih, cukup nggak nih ya uang segini kita belanjakan untuk 1 bulan kayak gitu kan? Ini kan berarti ilmu politik kita main juga nih. Bagaimana menyukupkan uang yang dikasih uang belanja tadi dikasih suami itu harus cukup kayak gitu kan? Ya, jadi ini yang jadi ibu rasa apa yang kita lakukan ini selama itu kita berbuat untuk kebaikan untuk orang banyak, ibu rasa sih tidak ada titik menyerah atau titik jenuh seperti itu. Yang penting apa yang kita lakukan ini betul-betul kita merasa bagian dari masyarakat itu juga yang meinikan kita kayak gitu. Jadi kalau bagi ibu sih enjoy aja, jalankan aja kayak gitu kan, nikmati saja seperti itu. Jadi itulah politik, tapi semuanya itu ya kembali ke diri masing-masing ya. Kalau bagi ibu sih ya tadi yang namanya politik itu tidak ada berhentinya gitu di dalam kehidupan kita dari kita lahir sampai kita menutup mata. Iya, ini kita terkait sebagai ibu adalah bupati perempuan pertama di Kalimantan Tengah. Bagaimana perasaan ibu? Jadi kalau balik lagi tadi ya pasti rasa terharu ya, rasa sujud syukur kayak gitu, karena ini suatu anugerah juga yang diberikan Allah kepada ibu secara pribadi. Seorang perempuan baru pertama ini mungkin dalam catatan sejarah Kalimantan Tengah ya. Iya, baru pertama ini seorang perempuan memberanikan diri gitu ya. Memberanikan diri dan alhamdulillah kemarin terpilih kayak gitu kan. Ya ini tentunya memotivasi juga untuk kaum perempuan di luar sana kayak gitu ya. Ya kita kalau ibu sih berharap masih banyak lagi Serikandi yang akan mengikuti jejak ibu ke depannya gitu kan. Jadi mungkin ini juga satu pesan untuk kaum wanita dimanapun ya, tidak usah malu untuk mengekspresikan diri, kemudian potensi yang ada di diri. Kalau memang kita merasa kita yakin dan mampu, insya Allah jalan itu pasti akan terbuka kayak gitu kan. Tapi tentunya kegagalan, keberhasilan itu jangan menjadikan salah satu kunci kita tidak melakukan perubahan-perubahan lagi. Karena kegagalan itu kadang-kadang kan menjadi menjadi satu motivasi kita bagaimana kita bisa bangkit lagi untuk melakukan tadi ya. Dan keberhasilan itu juga jangan kita anggap itu hal yang sesuatu yang kita ini kan, tapi itu patut kita syukuri gitu ya. Jangan merasa kita menjadi menjadi takabur seperti itu, menjadi sombong kayak gitu kan. Tapi ini patut kita syukuri karena amanah yang diberikan masyarakat, terutama bagi ibu pribadi, ini kan amanah jabatan saja. Amanah jabatan, namanya politik tadi, demokrasi itu siklus 5 tahunan ya, 5 tahun. Ya 5 tahun ini kita manfaatkan semaksimal mungkin bagaimana kita berbuat, melakukan inovasi, perubahan-perubahan, apalagi saat ini kita masuk di dalam eranya digitalisasi gitu ya, eranya milenial. Jadi perlu kita penyesuaian. Jadi ya ini tentunya ibu sekali lagi patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa amanah ini diberikan, ya ini menjadi pendorong ya, memotivasi untuk kaum Serikandi yang lain. Mudah-mudahan kedepannya banyak yang ngikutin jejaknya ibu kayak gitu. Oh ya, ibu beberapa waktu kemarin ya mendapat penghargaan sebagai perempuan yang berperan aktif dalam lingkungan. Jadi secara tidak langsung ternyata ibu ini cukup berpengaruh. Nah Bu, bagaimana sih menjadi perempuan yang berpengaruh Bu? Ini penting sekali loh. Kalau dibilangin berpengaruh sih belum juga sih ya kayak gitu ya. Karena kita kan baru berbuat seperti ini. Jadi tadi ibu baru sampaikan bahwa keberhasilan itu jangan membuat kita menjadi puas kayak gitu ya. Menjadi puas, menjadi takabur kayak gitu. Tapi keberhasilan ini malah memacu kita. Di satu sisi kita kadang mempertahankan itu sangat sulit kayak gitu kan, daripada kita mencari sesuatu. Tapi inilah upaya-upaya, dan alhamdulillah Kota Waringin Barat juga kita
sudah mendapatkan 12 kali adipura ya, kota terbersih di tingkat nasional. Nah, kemarin salah satu penghargaan yang diberikan kepada Bupati Kota Waringin Barat berupa penghargaan masalah lingkungan. Nah, lingkungan ini kan ini bentuk satu komitmen kita bersama ya. Itu tidak semua ibu pun bisa melakukan kalau tanpa didukung oleh semua stakeholder yang ada, terutama masyarakat. Jadi ini yang sangat penting, mengedukasi masyarakat. Kalau sekedar menatanya, ini mungkin bisa kita, tapi mengedukasi masyarakat bagaimana tetap bisa bersinergi, menjaga lingkungan yang bersih, seperti itu. Ini yang kadang menjadi PR ibu ke depannya. Nah, makanya ibu kemarin salah satu yang udah kita lakukan yaitu dengan kegiatan gerakan Jumat Bersih. Nah, Jumat Bersih itu ibu buat semua dari diri sendiri gitu ya, kemudian instansi sekolah-sekolah setiap Jumat itu gunakan waktu 1 jam saja mereka melakukan aktivitas di luar ruangan untuk ikut membersihkan lingkungannya masing-masing seperti itu. Jadi beberapa juga upaya termasuk kemarin penanaman pohon, ada beberapa yang kemarin juga yang harus kita tanam lagi pohon-pohon hutan kita yang sudah mungkin anak-anak kita cuma mengenal namanya tapi tidak pernah melihat kayu pohon itu seperti apa. Nah, jadi inilah salah satu penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup kepada ibu pada saat itu. Tapi ya ini bukan keberhasilan ibu saja, tapi semua ya. Ternyata yang membuat ibu berpengaruh itu masyarakat ya tentunya. Betul, ya. Itu masyarakat yang sangat punya keinginan itu. Jadi ibu sifatnya cuma ini, tapi masyarakat yang betul-betul digerakkan kayak gitu ya. Jadi Bu ini ya, ibu ini bupati perempuan. Jadi ini artinya bahwa perempuan itu tidak lagi dipandang sebelah mata dalam segala bidang, termasuk bidang politik. Ibu kira-kira apa motivasi ibu kepada perempuan di luar sana untuk jangan takut berperan di bidang manapun, entah itu bidang politik, bidang sosial, bidang seni dan budaya lainnya, Bu? Karena untuk menjadi kemarin kepala desa saja ternyata hanya 0,1 gitu loh perempuan yang mau ikut terjun gitu. Nah, ini bagaimana Bu untuk memotivasi perempuan sana bahwa karir kita masih panjang gitu, masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Jangan takut untuk membuka diri gitu, Bu. Seperti apa? Kan kita sudah punya contoh nih, Ibu ya. Ya. Jadi kalau berkaitan tip-tip ya, untuk perempuan dulu ya di luar sana gitu ya. Apa sih kayak gitu ya. Jadi yang ibu merasakan secara pribadi secara pribadi kayak gitu ya. Pertama pede dulu nih. Percaya diri dulu. Nah, itu yang kunci utamanya tuh. Percaya diri dulu. Karena apa? Segala sesuatu itu kalau kita tidak percaya dengan kemampuan kita, dengan diri kita, padahal kita nih mampu, rasanya mampu. Tapi kalau kita sendiri aja nggak percaya, apalagi orang kayak gitu kan. Nah, jadi ini kunci yang pertama. Kemudian yang kedua pastilah restu keluarga. Iya, yang sudah punya suami mungkin restu suami. Restu keluarga gitu. Restu keluarga. Karena keluarga itu adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita ya. Jadi segala sesuatu itu pasti kita dukungan keluarga itu sangat besar kayak gitu dalam mendukung karir politik kita kayak gitu kan. Nah, terus kemudian yang ketiga ya tidak lain apa yang kita punya, potensi yang tadi yang Ibu sampaikan, potensi ini ayo kita kembangkan, kita gali, kita sampaikan kepada masyarakat. Sekarang itu kan masyarakat itu bisa menilai kayak gitu loh, bagaimana karir sepak terjang kita kayak gitu kan, bagaimana jejak rekam kita kan. Itu karena sekarang pemilihan kita kan pemilihan langsung oleh masyarakat. Tentunya tidak bisa kita tutup-tutupi kayak gitu. Jadi jejak rekam kita itu akan terpantau kayak gitu kan. Ini calonnya seperti apa kayak gitu kan. Itu. Nah, terus yang berikutnya lagi tipnya ya yang pasti kalau kita ingin berkarir lebih jauh ke dunia politik ya kita harus bisa merangkul masyarakat
masyarakat, harus dekat dengan masyarakat. Agar terpilih. Jangan yang kata ibu tadi tuh datang-datang kayak gitu kan, minta ini kayak gitu ya. Orang mungkin nggak kenal, orang nggak kenal sama kita kayak gitu. Nah jadi itu yang kunci-kunci yang selama ini Lebih pendekatan ya, Bu? Ya, lebih pendekatan seperti itu. Jadi ya tadi yang pertama PD, restu keluarga kayak gitu kan. Kemudian mengapresiasikan potensi yang kita punya kayak gitu. Apa yang ini yang ketiga itu harus dekat dengan masyarakat. Oh ya, ngomong-ngomong, Ibu kemarin waktu mencalonkan diri sebagai kepala daerah, gimana Bu? Bilang sama Bapak, Bu, minta restunya gimana, Bu? Ya. Apakah mungkin kata Bapak, yakin nih gitu kan, atau seperti apa, Bu? Ya alhamdulillah, kebetulan kan Bapak latar belakangnya kan orang politik juga. Jadi tidak terlalu begitu banyak pertimbangan sih ya, banyak pertimbangan. Cuma pada saat itu memang anak-anak aja sih. Oh, anak-anak. Anak-anak. Kalau Kalau Bapak alhamdulillah lah, Bapak itu dukungannya 100% kayak gitu kan, 100%. Jadi tapi kelihatan kemarin anak-anak kayak gitu kan, Mah kalau Mama nanti di politik, terus apalagi kalau sampai terpilih, gimana nih? Tapi alhamdulillah Ibu bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan Ibu sebagai orang ibu rumah tangga, sebagai istri kayak gitu kan, dan juga mengurus pemerintah seperti itu. Ya. Anak-anak keberatan, apakah ketiganya atau mungkin salah satunya? Yang bontot, yang bungsu. Karena dia kan masih SMP kayak gitu ya. Jadi ya itulah. Jadi sampai dia bilang nanti kalau Mama jadi bupati pasti sering ninggalin ini gitu kan. Namanya kan Adit. Nah, itu saya bilang enggak lah Nak. Pokoknya Mama membagi waktu kan bisa. Jadi alhamdulillah sekarang dia sudah mulai besar juga gitu. Jadi dia sudah bisa memahami aktivitas ibu juga dan mengurus pemerintahan kayak gitu ya, dan juga mengurus rumah tangga dan anak-anak kayak gitu. Kalau untuk yang nomor 1, nomor 2 Bu mendukung ya, Rizka dan Fajar. Alhamdulillah kalau yang berdua itu sangat support mereka. Kadang-kadang juga malah mereka mensupport ibu kayak gitu kan, kalau ada hal-hal yang ini, ayo Mas semangat ya gitu ya. Gitu. Anak-anak ternyata menjadi salah satu motivasi ibu ya. Betul. Bagaimana waktu itu Ibu minta restu kepada Bapak bahwa beliau ingin menjadi bupati, Pak? Jadi gini, bukan ibu yang minta. Bapak yang minta. Nah, jadi banyak dorongan dari tokoh-tokoh masyarakat. Karena ibu kan sudah dua periode gitu kan, jadi anggota DPRD. Gitu. Nah, jadi banyak tokoh-tokoh kita yang datang minta. Sebetulnya ibu beberapa kali kita minta, ibu menolak. Terutama ibu ingin menikmati ya yang sudah ada lah ya. Terutama anak-anak kan masih butuh bimbingan gitu kan. Tapi setelah diberikan penjelasan oleh beberapa tokoh, dan alhamdulillah kalau tidak salah itu yang kelima kalinya tokoh-tokoh masyarakat datang minta supaya ibu ada kesediaan, terutama karena beliau karirnya di politik gitu ya, di Golkar ya. Jadi tokoh-tokoh Golkar juga meminta kesetiaan ibu gitu. Kebetulan incumbent kan udah 2 periode gitu kan. Mereka minta pertimbangan itu. Setelah itu kita sampaikan dengan ibu. Tadi yang saya katakan, artinya 5 kali. 5 kali baru beliau ya kalau itu sudah direstui oleh suami, oleh keluarga, saya siap kalau untuk pengabdian kepada masyarakat. Bapak ini termasuk yang setia ya, mendampingi ibu kemanapun ibu berkegiatan, kemanapun ibu aktivitas ibu ya Pak ya? Insya Allah. Jadi kan begini, saya sampaikan dengan ibu, kalau untuk acara-acara yang seremonial saya minta maaf, saya bisa. Tapi kalau ada acara-acara kenegaraan, insya Allah saya akan mendampingi ibu gitu kan. Cukup aja lah di rumah gitu kan. Di rumah karena saya juga ada kegiatan di kantor gitu kan. Di kantor sendiri yang alhamdulillah kegiatan rutin kantor biasanya.
Tapi setelah ibu pulang, ya kadang-kadang juga kasihan gitu. Karena beliau kan pulang kadang-kadang malam. Kadang-kadang kalau dinas luar sampai berangkat pagi, pulangnya malam jam 10 gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah anak-anak sampai saat ini memaklumi. Karena ini kan tugas negara yang diamanahkan pada ibu, dan ibu menjalankannya dengan, saya lihat ibu enjoy aja gitu. Enjoy. Kata ibu, bapak ini adalah teman curhat terbaik ibu. Biasanya ibu curhat apa aja Pak ke bapak Pak? Minta pendapat-pendapat, masukan-masukan, saran-saran, langkah-langkah yang misalnya ada kendala-kendala di lapangan selalu disampaikan. Nah, sebagai kepala rumah tangga, kita ada sedikit pengalaman juga kan mengurusin politik ini, ya kadang-kadang kita berikan masukan. Nah, ini yang terbaik menurut saya, itu kan, menurut pandangan-pandangan masyarakat itu. Ya kita juga sambil menyerap informasi-informasi, karena saya setiap hari itu selalu memantau kegiatan ibu kan. Mantau kegiatan ibu meskipun bapak tidak mendampingi secara langsung ya. Nah, tapi saya selalu menerima masukan masyarakat. Mana yang kurang baik, ini kita harus perbaiki gitu kan. Tapi alhamdulillah selama ini kita jalani dan ibu jalani itu, ya saya katakan tadi, enjoy aja ibu, nikmatin aja gitu. Ya. Terutama yang saya lihat karena dengan dinas-dinas kompak ya. Jadi saling support, saling mendukung. Oh ya Pak, suka dukanya bapak mempunyai istri. Tentu saja ibu ini bukan orang sembarangan, adalah ibu orang nomor 1 di Kota Waringin Barat. Suka dukanya bapak gitu sebagai suami seperti apa Pak? Suka dukanya di saat-saat ibu sibuk. Ini pasti menjadi duka ya Pak ya? Iya. Karena ibu kan kadang-kadang ya saya kasihan aja. Kalau saya sih sudah terbiasa gitu kan. Karena dari dulu ibu udah 2 periode di DPR, ya kita udah tahu lah kesibukan-kesibukan beliau. Jadi kita satu sama lain, saya juga gitu kan. Kalau sibuk di perusahaan kadang-kadang juga sampai malam gitu. Tapi ini kami nikmatin aja, Ya kadang-kadang kita kasihan aja. Kalau sampai jam segini ibu belum pulang, kadang-kadang yang busuk kan kalau. Nah, tapi itu enggak ada masalah. Enggak masalah ya. Ya, pertama aja. Kalau sekarang udah. Semua anak-anak sudah menyesuaikan ya Pak ya. Bapak kalau di rumah ngapain aja sih Pak kalau misalnya waktunya libur, ibu juga libur seperti itu? Kadang-kadang kami masak. Masak? Ya. Ibu lebih masak katanya? Iya. Ya. Masak kadang-kadang, masak bersama. Terus di belakang kan ada tanaman-tanaman itu. Merawat tanaman dan sebagainya. Menghabiskan waktu bersama ibu dengan hal-hal kecil seperti itu ya Pak ya? Iya, merawat tanaman, bunga-bunga gitu. Itulah waktu-waktu yang senggang yang bisa kita lewati. Tapi terakhir ini kan hari Minggu kan ibu kadang-kadang jalan juga gitu. Bapak sempat ini nggak, hari Minggu itu kan sebenarnya hari waktu kita untuk keluarga, tapi tiba-tiba ibu punya agenda, Bapak sempat, waduh ini waktu untuk saya kapan ya gitu loh. Karena udah biasa, karena udah biasa dari dulu, kami kan ada kesibukan. Kalau enggak, kami ke kebun gitu sama ibu hari Minggu itu. Jadi memang kita enggak ada waktu yang santai-santai itu. Sudah dari dulu gitu. Sudah dari dulu ya. Iya. Oh ya, terima kasih Bapak. Bapak ini sebagai sosok Bapak yang luar biasa sekali. Insyaallah. Mendampingi ibu juga. Bahkan ibu ini kepala daerah dan Bapak juga rela waktunya terbagi untuk mengurusi masyarakat, membagi untuk urusan keluarga tentunya ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sejauh ini Ibu sebagai seorang bupati, apa suka dan dukanya Bu? Ini yang poin yang penting ini. Apa suka dan duka Ibu menjadi kepala daerah Bu? Tentunya pertama Ibu mengorbankan waktu Ibu bersama keluarga dan banyak hal lain ya Bu. Kita mulai dari sukanya dulu Bu. Kalau sukanya ya banyak lah ya sukanya itu, karena banyak sekali
pengalaman-pengalaman selama hampir 2 tahun setengah ini ya Ibu menjabat sebagai kepala daerah, beda dengan waktu Ibu dulu di DPR. Di DPR ya. Kalau DPR itu kan dia lingkung sektornya kan cuma di internal di dalam, tapi setelah jadi penjabat ini jadi kepala daerah lebih banyak lagi kayak gitu. Salah satu tadi kan dari sisi birokrasinya. Dari sisi birokrasinya. Kalau di Dewan dulu kan dia lebih pada fokusnya itu kan internalnya masalah politik. Ya politik lah. Tapi kalau di pemerintahan ini jadi kepala daerah birokrasinya yang Ibu juga merasa banyak sih sukanya kayak gitu ya, hal-hal yang sangat positif yang Ibu rasakan kayak gitu, bisa melakukan Ya, hal-hal yang ya. Itu jadi kadang-kadang kan ide-ide itu kalau dulu di Ibu waktu masih di DPR itu kan agak terbatas gitu ya kalau mau menyampaikan ini, tapi setelah di kepala daerah ini ya alhamdulillah mimpi-mimpi kita untuk melakukan perubahan-perubahan besar di Kabupaten Kota Waringin Barat ini bisa kita lakukan. Jadi ini sisi sukanya banyak sih ya, sebenarnya sukanya banyak sih ya. Dukanya Bu, nggak ada ya? Kalau dukanya itu, kalau seorang pemimpin itu suka ngeluh kayak gitu kan, suka ini kayak gitu, berarti sumpah jabatan sebagai seorang kepala daerah itu kan kita sudah disumpah jabatan bahwa kita akan menjalankan roda pemerintahan ini. Ya kalau disampaikan dukanya nanti kok ini pemimpin kok ngeluh aja kayak gitu kan, enggak ini. Jadi yang kata Ibu tadi ya semua itu pekerjaan itu pasti ada konsekuensinya ya. Betul sekali. Tidak ada sebuah pekerjaan itu tidak berisiko kayak gitu. Yang Ibu sampaikan tadi, jangankan yang sebagai kepala daerah kayak gitu yang mempunyai mempunyai luasan wilayah yang dengan membawahi kurang lebih 250.000 jiwa masyarakatnya kayak gitu, pasti banyaklah risiko-risiko itu gitu kan. Tapi dengan Ibu menjalani alhamdulillah hampir 2,5 tahun ini kayak gitu kan ya, Ibu nikmati saja kayak gitu kan, Ibu nikmati saja. Kalau Ibu nyampaikan nanti aduh Ibu capek gitu, ngeluh kayak gitu kan, berarti Ibu nggak siap untuk itu. Nah, jadi makanya yang Ibu sampaikan semua pekerjaan itu pasti ada resikonya. Jadi tinggal bagaimana kita bisa menyaringnya, bisa memilahnya. Kalau yang baik kita ambil, yang buruk ya udah kita ini aja. Walaupun kadang-kadang Ibu juga kalau bicara masalah itu paling Ibu minta saran pendapat gitu dengan Bapak kayak gitu kan. Ya ini gimana, karena Ibu kalau curhat dengan orang lain ya, kalau yang orang lain bisa memberikan masukan yang positif, kalau yang berikan juga ini ya akhirnya mungkin sama tahu Ibu juga ini. Jadi kadang hal itu kemudian Ibu juga melihat di dalam dunia digital saat ini kan, hal-hal seperti itu apalagi dengan media sosial kayak gitu kan, ada hal-hal yang ini. Jadi kalau kita mengikuti kata hati kayak gitu, mengikuti kata hati, ya apa yang kita lakukan ini tidak akan bisa kita jalankan, karena manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Jadi apa yang kita menurut ini rasanya baik, kita lakukan, kita jalankan. Ya namanya orang kayak gitu kan, pastilah ada yang suka, ada tidak kayak gitu. Itu salah. Wajar, kan, nah, jadi itu salah satu yang tadi Ibu sampaikan dukanya itu. Tapi Ibu tidak mungkin berbicara wah ini kayak gitu kan. Tapi Ibu menjalankan ini ya sesuai dengan koridornya. Kalau Ibu merasa iya ini, berarti Ibu jalankan. Jadi yang saat tadi dinikmati ya. Ibu, terlepas dari pekerjaan Ibu nih, Ibu kalau di rumah sehari-harinya ngapain sih Bu? Dari bangun pagi deh Bu, dari bangun pagi sebelum berangkat kerja Ibu ngapain dulu di rumah Bu? Mungkin tidak semua orang tahu ya Ibu di rumah seperti apa. Apakah Ibu bangun langsung pergi, tidak menyiapkan sarapan untuk Bapak?
Karena ibu kan punya asisten rumah tangga ya. 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 Jadi kalau berbicara masalah aktivitas ibu ya, sebelum ibu melakukan aktivitas pekerjaan di kantor, pagi itu ibu biasanya dengan bapak Dan bapak ngobrol. bukan ngobrol sambil olahraga, jalan. dulu. Itu setiap hari apa gimana, Bu? Enggak. Ya setiap pagi. Setiap pagi Setiap di pagi lingkungan di lingkungan rumah aja. Setiap pagi lingkungan rumah. Kebetulan di rumah itu kan ibu sama bapak ada punya kolam ikan, Kolam ikan. dan ada juga tempat apa namanya pemijahan ikan gitu kan. Nah jadi sambil olahraga itu mampir ngelihat ikan, kemudian lihat tanaman kayak gitu. Karena kan di belakang rumah itu ada tanaman-tanaman sayur kayak gitu. Ngelihat ini sayurnya sudah seberapa, nanti kalau memang sudah itu bisa dipanen, ibu sambil panen gitu dong bapak. Kadang ini buah-buah juga kayak gitu. Oh, boleh dong Bu nanti main ya, Bu ya? Boleh, ada buah matoa. Ini sekarang pas lagi musim matoa Oh ini. iya, boleh Bu. Nanti bungkus ya, Bu ya. Ya, siap. Nah, jadi itu aktivitas keseharian ibu kalau di rumah pagi. Nah, habis itu pas di rumah udah selesai sarapan kayak gitu. Jadi ada beberapa juga yang kadang bapak itu minta, karena di rumah kan yang dilayani kan sudah gak ada anak-anak kan. Iya, anak-anak udah di luar ya. Si Ariska sama Pajar kan kuliah, Adit pagi-pagi dia sudah berangkat sekolah. Jadi paling bapak. Jadi kadang-kadang ada ini yang bapak ini bikinkan inilah sambal kayak gitu kan. Nah, Bapak favoritnya sambal. sambalnya tapi bukan sambal yang pedas sekali kayak gitu. Sambal ada khusus lah kayak gitu kan, sambal tomat kayak gitu, tapi nggak pakai cabenya cuma 1 biji gitu. Jadi apa pedasnya, Bu? memang nggak bisa, nggak suka makan yang pedas-pedas. Nggak suka kayak yang pedas-pedas, tapi Bapak pengen makan sambal tapi nggak pengen yang pedas-pedas. Iya, jadi bapak paling itu kayak gitu, ada permintaan khusus. Kadang kalau ini minta bikinkan bubur kayak gitu ya, kan kadang ada bubur ayam kayak gitu. Nah jadi paling itu aktivitas, udah sarapan dengan bapak, habis itu siap-siap berangkat ke kantor, udah masing-masing, bapak ke kantor, ibu ke kantor juga kayak gitu. Masing-masing sudah Iya. punya kegiatan. Nah kemudian kalau siang biasanya janjian tuh sama bapak jam berapa nih, ibu makan siang tetap di rumah. Tetap di rumah, mau apapun kegiatannya, Iya. sesibuk apapun ibu tetap kembali ke rumah. Ya, kecuali kalau ibu bepergian ke agak jauh ya, seperti ke kecamatan kayak gitu kan, nggak mungkin ibu balik siang makan di rumah gitu kan. Jadi makan di tempat aktivitas gitu. Tapi kalau ibu di dalam lingkungan kota aja kayak gitu, siang pasti makan di rumah. Jadi aktivitas keseharian ibu itu. Kemudian kalau Sabtu itu ibu dengan bapak biasanya kalau ini nengok sedikit lah, ada kebun juga kayak gitu kan, menyempatkan sebentar. Kalau tidak ada kegiatan ya. Kalau nggak ada kegiatan. Kemudian kalau memang ada kegiatan ya tidak ada waktu libur bagi ibu itu. Jadi Sabtu Minggu pun Ibu turun ke lapangan. Kadang masyarakat bertamu ke rumah gitu kan. Karena ruang yang ada, masyarakat itu bisa komunikasi secara ini, ya ibu bukanya itu ya Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Karena kalau hari kerja Senin sampai Jumat tuh full agenda di pemerintahan kayak gitu kan. Jadi kadang dalam satu hari itu bisa sampai 3-4 agenda Betul-betul. kegiatan itu. Jadi bukannya bukan ibu membatasi masyarakat untuk bertamu. Jadi ya itu bertamu itu Sabtu Minggu tuh bisa di rumah dibuka kayak gitu kan, baru masyarakat. Iya, ya ingin bertamu ke rumah ibu ya, catat Sabtu Minggu aja. Ya, yang lainnya tidak dilayani karena ibu di kantor. Ibu katanya hobi masak, Bu. Apa masakan favorit keluarga, Bu? Jadi kalau anak-anak itu sukanya ini opor ayam. Opor ayam, dan ibu bikin sendiri. Pastilah. Jadi ibu kalau anak-anak itu ya mohon maaf, walaupun ada asisten Kita di tetap rumah, turun tangan ya, Bu ya. kadang-kadang anak itu mama aja yang masak kayak gitu kan. Dan ya tadi sambal yang kata ibu itu Sambal yang lomboknya cuma tapi satu. cabenya cuma 1. Jadi selama ini kebersamaan kita alhamdulillah lah, keluarga kayak gitu. Kadang juga kalau pas lagi ngumpul bukan hanya anak-anak, dari kakak-kakak gitu kan, keluarga besar. Kalau sudah ini yuk rame-rame masak kayak gitu kan. Jadi memang khusus masakan tradisional kita gitu. Dan ibu Sayur yang masak asem ya. Sama-sama lah dibantu gitu sama asisten juga. Cuma bumbunya itu ya ibu lah yang ini kan kayak gitu. Oh ya, ibu kan dengan rutinitas ibu yang cukup padat. Pertanyaannya, Bu, ibu merasa lelah kah?
Yang Ibu sampaikan tadi dinikmati aja. Dinikmati aja. Dinikmati. Ya memang ada saatnya juga yang namanya manusia ya, bukannya robot gitu ya. Pastilah apa sisi lelah itu pasti ada kayak gitu kan. Sisi lelah itu ada. Tapi selama ini sih Ibu menjalankannya alhamdulillah kayak gitu kan. Beberapa agenda itu bisa Ibu Jalani, Ibu. bisa Ibu jalani kayak gitu kan. Jadi kalau apa namanya situasi yang ini di dalam kota seperti itu, bahkan pernah waktu itu Ibu satu hari itu sampai 6 agenda. 6 agenda. 6 agenda satu hari itu pernah Ibu lakukan itu. Ada juga sih teman-teman nanya, Bu, kok bisa kayak gitu kan? Kok bisa ya? Kok bisa kayak gitu kan? Ibu sampaikan yang penting, kata Ibu, jamnya nggak bersamaan. Kalau jamnya nggak bersamaan, insya Allah kata Ibu 6 Ibu bisa lakukan. Jadi makanya kalau apa namanya ajudan Ibu itu kalau sudah ada agenda mereka ngatur jamnya, jam sekian ini, jam yang ini ke sini kayak gitu. Jadi itu yang harus kalau bersamaan memang pasti Ibu nggak bisa. Jadi kalau dibilangkan lelah itu ya pasti ya semua orang ya. Lelah karena Ibu harus kejar tayang, harus kesini gitu, dan semua harus Ibu datangin gitu kan. Dan lelah itu kan bukan hanya lelah fisik, tapi juga lelah pikiran gitu. Karena apa? Semua program rencana kerja kita itu kan harus kita menggunakan pikiran. Ini apa ya kira-kira ya ide ini? Kadang-kadang itu ide terlintas begitu aja kayak gitu kan. Enggak yang mohon maaf tidak harus dicatat atau apa kayak gitu. Kadang-kadang Ibu terlintas, oh ini berarti harus seperti ini gitu. Jadi ini otak pikiran harus main. Kalau cuma kita lelah fisik kayak gitu ya mungkin bisa dipijat kayak gitu. Bisa dipijat lah ya. Bisa dipijat gitu. Tapi kalau lelah pikiran gimana kayak gitu kalau kita nggak harus ini. Jadi memang harus fresh. Nah itu juga salah satu kuncinya ya Ibu. Apa namanya, kenapa Ibu bisa melakukan aktivitas itu, kalau orang lihat itu kenapa sih kok Ibu bisa gitu kan, kayak nggak lelah. Kayaknya Ibu nggak ada jam istirahatnya gitu. Jadi karena tadi Ibu sudah atur kayak gitu, sudah atur apa namanya tahapan-tahapan. Jadi inilah yang Ibu jalankan. Dan satu, Ibu tidak mau menunda pekerjaan. Ini perlu Jadi kalau hari itu ada beberapa agenda yang harus diselesaikan atau berkas lah, contoh aja berkas kayak gitu kan. Ada ini kalau memang itu sudah selesaikan hari itu. Jadi pekerjaan ini tidak numpuk. Akhirnya Ibu sudah press lagi ke apa besok harinya Ibu udah melakukan aktivitas yang lain lagi. Jadi tidak memikirkan lagi aktivitas yang kemarin. Nanti kan kalau belum tuntas, yang kemarin belum selesai nih, kita harus ini lagi kayak gitu. Jadi itu salah satu kunci Ibu nggak mau menunda pekerjaan. Jangan-jangan Ibu tidur sambil mikir besok ngapain ya? Itu sering. Sering. Besok kan Ibu tanya dengan ajudan, besok Ibu agendanya apa kayak gitu kan, ada berapa? Dikasih tahu ajudan, Bu, besok Ibu agendanya ini. Oh gitu. Udah Ibu di sebelum tidur tuh Ibu sudah berpikir ini besok ini seperti ini anunya kan kayak gitu. Membayangkan lah ya. Iya, jadi sudah Ibu bayangkan kayak gitu kan, yang harus Ibu lakukan seperti ini. Apalagi ada namanya program pemerintah itu kan bukan kita cuma baca, istilahnya baca dari tulisan atau apa, tapi memang harus ada penalaran dari situ, kata ini seperti apa tapi harus kita kembangkan seperti apa kayak gitu. Nah, termasuk konsep yang ada ini, pembangunan Kabupaten Kota Waringin Barat ini kan kita punya 3 skala prioritas pembangunan. Pariwisata yang pertama, kedua infrastruktur, yang ketiga pertanian dalam arti luas. Nah, ini kan mengkolaborasikan 3 program unggulan kita inilah beberapa ide-ide yang sudah dan ini tidak terlepas yang kata Ibu tadi, peran dari juga kayak gitu kan, terutama ini lurah-lurah kita kayak gitu, seperti yang diciptakan seperti ini kan ide-ide yang sangat kreatif kayak gitu kan. Nah, jadi ini yang kuncinya Ibu tidak mau menunda pekerjaan. Jadi kalau sudah bisa selesai hari itu, diselesaikan hari itu. Jadi Ibu berpikir besok kita harus buka lagi gitu kan, agenda baru lagi kayak gitu ya.
ya itu kira-kira seperti itulah. Iya. Selama Ibu menjabat sebagai bupati, hal apa yang paling menyentuh hati Ibu? Ya, yang Ibu merasakan selama ini ya, terutama kalau Ibu lagi ke kecamatan kayak gitu ya, turun ke desa-desa, melihat terutama dari penghidupan ya, dari penghidupan. Ada beberapa kecamatan yang juga selama ini kan konektivitas khususnya ya, termasuk jalan, kemudian juga penerangan yang masih belum ada gitu ya, rasanya miris juga, sedih. Ibu sepertinya berkaca-kaca. Jadi kalau dibandingkan dari kehidupan di kota seperti itu, di desa kayak gitu ya, karena kita juga berangkat dari orang yang tidak mampu ya, kita berangkat dari orang yang tidak mampu, kita melihat seperti itu ya, rasanya kita terpanggil lah untuk bagaimana ini pinginnya kalau bisa hari itu ya hari itu selesai kayak gitu kan, pengennya kayak gitu, karena ini yang menjadi PR Ibu kayak gitu ya, ada beberapa yang menjadi bahan perhatian kayak gitu, khususnya ya tadi seperti listrik kayak gitu. Jadi ini juga kenapa program prioritas Ibu itu menyasar bukan hanya pariwisata tapi infrastruktur. Infrastruktur ini juga untuk membuka konektivitas lintas jalan kecamatan, desa yang belum terbuka. Alhamdulillah ini program kita sudah masuk dan kita juga melibatkan dari pelaku usaha untuk membantu kayak gitu kan, dan ini alhamdulillah sudah berjalan. Jadi ini sih yang juga saat ini Ibu masih rasanya masih ada beban kayak gitu ya, masih ada beban, belum tuntas kayak gitu, yang juga jadi bahan perhatian kita. Jadi ya kita bersyukur hidup di tengah kota kayak gitu ya, dengan semua sudah ada kayak gitu. Tapi kalau kita mungkin ke desa kayak gitu, ada beberapa di kecamatan seperti Kecamatan Arut Utara gitu, Kecamatan Kotoringin Lama, termasuk juga di Kecamatan Kumai itu di Sungai Cabang yang jauh sekali gitu kan, yang belum ada ini. Nah jadi mungkin itulah salah satu yang saat ini masih menjadi rasa ya beban Ibu juga gitu ya. Ya mudah-mudahan mereka juga bisa merasakan juga rasanya gimana seperti kita di kota kayak gitu. Merasakan dampaknya lah. Ya. Apa Ibu berpikir 2,5 tahun lagi Ibu ke depan, apakah saya bisa menyelesaikan ini seperti Ibu? Itu Ibu pernah berpikir nggak? Oh ya, saya masih tersisa 2,5 tahun lagi nih. Kira-kira seperti yang di desa itu, apakah akan bisa merasakan gitu loh? Ini kan untuk saat ini masyarakat di desa sudah merasakan sebenarnya. Tadi yang salah satu kita membuka konektivitas jalan tadi, yang dulu jalan ini kan tidak bisa terhubung, sekarang udah kita buka. Kemudian dengan ada penerangan, kita kan ada bantuan seperti PLTS ya, yang menggunakan tenaga surya itu. Ada beberapa desa yang sudah kita bantu. Jadi walaupun ini mereka sudah terang, walaupun bukan PLN ya, PLTS. Kemudian juga berkaitan dengan pemerataan SDM, terutama sekolah-sekolah. Ini kan semua sudah ada seperti itu ya. Jadi pemerataan itu mereka sudah rasakan juga. Yang Ibu berharap sih masih kurang lebih 2,5 tahun ya jabatan Ibu ini. Beberapa PR yang tadi yang belum kita selesaikan tuh ya mudah-mudahan bisa tuntas lah di 2,5 tahun yang akan datang. Iya. Iya Bu, sebelum kita mengakhiri diskusi kita malam hari ini, tentu saja ada banyak pro dan kontra di pemerintahan Ibu ya, karena tidak semua orang, tidak semua masyarakat mungkin senang gitu lah, dan tapi tidak menutup kemungkinan yang lain juga ternyata ini bagus nih programnya Ibu gitu. Bagaimana Ibu menghadapi pro kontra di dalam hal ini seperti itu? Iya. Jadi kalau pro kontra itu wajar ya. Dalam apalagi kalau di dunia politik ya. Di dunia politik itu ya mungkin ada yang tidak suka, ada yang suka kayak gitu. Cuma Ibu merasa itu menjadi satu penyemangat Ibu ya. Jadi apalagi kalau yang kontra kayak gitu ya, malah Ibu ingin membuktikan kepada mereka kayak gitu kan, apa yang kita lakukan ini
tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Iya. Apalagi sekarang nih sangat mudah ya orang mengkritik kita pemerintahan itu melalui media sosial kayak gitu kan. Ibu terutama di Infobun tuh. Nah, Ibu. nah, di Infobun itu kan ibu buka tuh setiap pagi pasti ibu langsung buka Infobun. Ini ada dulu ya. itu ada berita enggak nih masalah pemerintah, terutama dari sisi mungkin pelayanan atau apa. Nah dari situlah ibu bisa mendapatkan kritikan-kritikan masyarakat itu. Iya. Selama kritikan itu memang faktanya, realitanya memang itu benar, dalam arti tidak mengada-ngada. Ini menjadi bahan koreksi ibu untuk memperbaiki sistem kayak gitu kan. Contoh saja kemarin seperti pelayanan di rumah sakit. Di rumah sakit. Kemudian pelayanan di Dukcapil yang ada beberapa kendala. Kemudian pelayanan di perizinan. Saya sampaikan bahwa cerminan pemerintah daerah itu kalau pelayanan kita tidak bagus, itu berarti pemerintah daerah itu nggak bagus kayak gitu. Walaupun yang lainnya bagus, kalau di pelayanan ini tidak bagus, pasti semuanya dinilai orang jelek kayak gitu kan, betul. buruk kayak gitu. Nah jadi kritik-kritik orang itu kan tidak selamanya kritik itu jelek kayak gitu kan. Kalau memang kritik itu untuk membangun, kita terima kayak gitu kan. Ya kita ini. Nah jadi dari hasil itu kan inilah yang ibu sampaikan kepada beberapa SKPD, terutama yang pelayanan. Ini tolong kalian perbaiki. Ini tolong kalian perbaiki. Nah jadi pro kontra selama itu tidak menimbulkan konflik kepentingan atau apa, ibu rasa ibu siap menerima itu gitu. Ibu siap menerima apapun itu ya, Iya. kritikan dari masyarakat, Iya. baik itu terkait hal apapun. Yang kata ibu tadi, itu adalah salah satu bagian dari pekerjaan. Iya. Semua pekerjaan itu pasti ada risiko, Betul. termasuk kritikan orang kayak gitu kan. Jadi yang penting ibu bisa tahan kayak gitu kan, tahan ini dengan ini kayak gitu. Ibu dikritik, pernah sedih nggak Bu? Atau bahkan mungkin menangis, kenapa dia seperti ini gitu? Kenapa mengkritik saya seperti ini gitu loh? Pernah nggak sih Bu? Ya nggak mungkin ibu menyampaikan itu ibu sampai nangis atau apa gitu. Cuma ibu sedih aja. Cuma sedih aja dalam arti gini. Seandainya nih kamu di posisi saya pun pasti kamu akan melakukan hal yang sama. Kadang orang yang mengkritik itu tidak lebih baiknya dengan kita yang yang sudah kita lakukan kayak gitu kan. Jadi akhirnya semuanya saya serahkan sama Tuhan kayak gitu kan, sama Allah. Pasrah Karena ya, Bu, ya itu jadi karena percuma juga walaupun mereka ngeritiknya di situ, daripada kita juga jadi pikiran kita kayak gitu kan, nggak ini. Jadi ya semua itu yang kata ibu tadi, selama ini nggak mungkin lah kita menyampaikan rasa kesal kita, apalagi kita curhatnya di media sosial, apalagi kita ngeladenin mereka ini, akhirnya kan hilang sendiri kayak gitu. Jadi ya pastilah namanya manusia kan, tidak mungkin, yang kata ibu pasti ada sedih kayak gitu kan, tapi tidak mungkin lah kesedihan itu ibu tampakkan di depan orang banyak, karena yang ibu sampaikan tadi, ibu kembalikan semuanya kepada Maha Pencipta kita, kepada Allah. Semua itu kembali ke Dia. Jadi tidak semuanya orang yang mengkritik itu punya ya mungkin dia ini juga gitu. Kalau dia di posisi kita seperti apa, dan mungkin dia ya kita mintalah supaya kita doakan mudah-mudahan mereka sadar kayak gitu kan. Nah, jadi itu istilahnya udah pasrah juga kayak gitu kan. Nah, jadi ini yang ibu rasakan lah selama ini. Untuk warganet ya, kalau mengkritik terkait pemerintahan harus sesuai jalur ya. Jangan ngegas. Iya Bu, terakhir ini keinginan terbesar Ibu sebagai seorang bupati untuk Kota Waringin Barat sendiri ke depannya nanti akan seperti apa? Ya, keinginan ibu sih tidak ada lain ya. Terutama mudah-mudahan doa kita bersama juga, doa masyarakat Kota Waringin Barat, Kabupaten Kota Waringin Barat ini selalu diberikan ketenangan, diberikan kedamaian, kemudian masyarakatnya guyup seperti itu ya, tanpa ada konflik-konflik. Apalagi nggak usah ikut-ikutan lah kita dengan yang apa yang sudah terjadi ya, kita rasanya enak hidup seperti ini gitu, saling berdampingan kayak gitu kan, saling gotong royong kayak gitu. Jadi kalau ada
permasalahan-permasalahan itu tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan dengan musyawarah. Jadi itu yang kedua juga ya, harapannya mudah-mudahan Kabupaten Kota Waringin Barat kedepannya lebih dikenal oleh dunia luar kayak gitu kan. Walaupun saat ini kalau dikatakan Pangkalan Bun ini sebenarnya sudah udah banyak juga sih yang ini kayak gitu kan, dengan kegiatan event-event kita ini doa kita, harapan kita yaitu tidak terlepas dari itu ya, semuanya masyarakatnya menyatu kayak gitu ya, tidak ada hal-hal yang lain ya kedepannya Kota Waringin Barat tambah lebih mantap lagi kayak gitu untuk pelan-pelan gitu kan melakukan perubahan-perubahan juga sesuai dengan visi misi pemerintah 5 tahun ke depan, itu gerakan membangun Kabupaten Kota Waringin Barat dengan kerja nyata, dengan ikhlas. Nah, jadi kerja nyata di sini kita ingin membuktikan kepada masyarakat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini betul-betul manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat dengan beberapa kegiatan, giat-giat yang selama ini sudah kita lakukan, promosi-promosi kita, juga dengan keikhlasan, insya Allah yang akan membalas kebaikan kita. Mantap ya. Iya, terima kasih Bu atas bincang-bincang kita malam hari ini. Ya, itulah tadi bincang-bincang hangat saya bersama Bupati Kota Waringin Barat Hajah Nur Hidayah. Semoga bincang-bincang kali ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Saya Pia, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mama itu adalah salah satu penyemangat, motivasi bagi hidup saya, terutama bagi Rizka dan adik juga. Dan juga yang kedua itu adalah penyemangat saya itu adalah ayah saya. Jadi sosok Mama ini dalam hidup saya itu adalah ya, dimana dia itu memberikan saya selalu motivasi, semangat untuk selalu berpendidikan hingga atas. Dan juga Mama juga selalu memberikan asupan-asupan seperti motivasi, penyemangat bagi anak-anaknya. Dan juga dalam rumah tangga, Mama itu selalu perhatian dengan anak-anaknya. Walaupun sesibuk apapun Mama itu di pemerintahan, Mama itu selalu menyempatkan waktu untuk anak-anaknya. Semisalnya saya kan sedang berkuliah di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Nah, jadi misalnya ada Mama, ada kegiatan di Jakarta, Mama setidaknya menyempatkan sejam atau 2 jam untuk bisa bertemu dengan anak-anaknya, saya dan Rizka. Nah, dan juga Mama itu, menurut saya Mama itu tidak pernah kenal lelah. Jadi mana Mama itu setiap hari itu orang-orang selalu bilang, apa sih kerjanya bupati itu? Kerja bupati itu banyak. Hari ini mungkin dia bisa seharian full bekerja, bisa juga 2 hari full bekerja, tidak ada kenal lelah. Dia bisa mendeskripsikan sosok beliau bagi saya dan adik-adik itu susah ya, karena di mata kami Mama itu merupakan sosok wanita yang menjadi panutan bagi saya dan adik-adik saya dan juga papa, karena beliau itu merupakan orang yang kuat dan tangguh. Walaupun di tengah kesibukannya di pemerintahan, sesempat mungkin beliau meluangkan waktu untuk saya dan adik-adik saya dan juga ayah saya untuk sharing ataupun bertukar pikiran mengenai pekerjaan beliau. Karena beliau tidak lupa dengan kodratnya sebagai wanita dan merupakan ibu juga bagi saya dan adik-adik saya. Ada hal-hal yang saya pelajari dari Mama. Salah satunya adalah bagaimana caranya menghargai orang lain, bagaimana saya belajar untuk menghargai hidup, dan juga Mama itu merupakan orang yang tulus. Ini dibuktikan dari keputusan Mama untuk mengabdi kepada masyarakat Kota Waringin Barat. Walaupun mungkin masih banyak yang mengkritik ataupun tidak suka dengan beliau, tapi beliau makan semua kritik
dengan kinerjanya. Di sini saya, Rizka, dan adik-adik saya sangat bangga dengan Mama karena beliau itu nggak pernah menyerah sebelum target itu tercapai. Dan doa Rizka serta adik-adik untuk Mama, semoga Mama selalu sehat dan semoga Mama selalu kuat untuk terus mengabdi kepada masyarakat. Pasti di sini banyak yang bertanya, gimana sih rasanya jadi anak bupati, jadi anak pejabat daerah? Ya sebenarnya sama-sama aja kayak orang tua lainnya. Mau dia orang tuanya nelayan, petani, selama pekerjaan itu halal, ya sama-sama aja, tidak ada yang berubah. Sayangnya orang tua saya sama saya tetap sama. Beliau di mata saya tetap sosok ibu, bukan sosok bupati atau bukan sosok pejabat daerah. Rasa sayangnya tetap sama, rasa tulusnya tetap sama, disiplinnya juga tetap sama, dan tidak pernah membeda-bedakan. Walaupun setelah beliau menjabat, tapi terkadang ada oknum-oknum yang memanfaatkan jabatan ibu saya jadi terkesan seperti yang saya tidak kenal tiba-tiba datang ke saya minta tolong. Ya kalian pasti paham. Dan terkadang saya sharing juga sama mama saya. Sebenarnya di posisi ini saya sebagai anak pasti ada perasaan tidak enak kan. Orang tua saya banyak kegiatan di pemerintahan, banyak yang mesti dipikirkan untuk kemajuan Kota Waringin Barat. Tapi terkadang ada beberapa orang yang meminta bantuan saya untuk menyampaikan ke ibu saya. Oke, hal itu akan saya sampaikan. Tapi saya belum bisa menjamin 100% apa yang saya sampaikan kepada ibu saya itu bisa terrealisasi. Karena tidak semua hal bisa berjalan dengan mudah. Di pemerintahan aja pasti butuh beberapa step, butuh beberapa waktu agar suatu target itu tercapai dengan baik. Dan dari sini saya juga belajar untuk memilih teman. Walaupun sebenarnya itu dari awal saya tidak suka untuk memilih teman, karena terkadang orang mau berteman sama saya cuma karena jabatan orang tua saya. Dan saya kadang-kadang juga sharing sama adik saya, sebenarnya kehidupan kami ya biasa aja, tidak suka memilih-milih teman. Tapi terkadang sebelum saya mau berteman dengan orang itu, orang-orang itu udah takut karena pikirannya pasti anak bupati pasti temennya milih-milih, terus pasti hobinya nongkrongnya di sini-sini, pasti omongannya udah beda, gak bisa berbaur dengan sesama. Saya paling gak suka, dan saya terutama dan adik-adik saya paling gak suka orang langsung menilai kami sebelum mengenal kami. Jadi saya berharap semoga jabatan orang tua saya yang diemban orang tua saya sekarang tidak membuat teman-teman sekalian takut untuk berteman dengan saya dan adik-adik saya, karena jabatan orang tua saya itu hanya sementara. Selepas dari jabatan itu, orang tua saya sama seperti orang tua lainnya. Jadi kalau kalian mau berbaur atau bertegur sapa sama saya dan adik-adik saya, tolong ditegur dan tolong mohon bimbingannya untuk teman-teman semua. Jika saya dan adik-adik saya pernah memiliki salah atau bertutur kata yang tidak baik kepada teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Saya sekali lagi mohon maaf, tidak bermaksud untuk menyinggung beberapa pihak atau suatu pihak, tapi ya semoga dari apa yang saya katakan ini bisa menjadi pelajaran bagi saya dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua.